Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang bertemu kalian kembali di channel Timur Andi Channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini Bapak akan mengajak kalian belajar bersama dari rumah saja melalui tayangan YouTube di channel Timur Andi Channel. Mata pelajaran yang akan kita bahas hari ini adalah tema 7 peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sudahkah kalian menyiapkan buku catatan dan alat tulis? Apabila sudah, perhatikan, catat, dan pelajari materi yang Bapak berikan hari ini. Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian. Pertanyaan pertama, apakah tanam paksa itu? Siapa saja pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap penjajahan Portugis dan Belanda? Tahukah kalian faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia? Ketiga pertanyaan tersebut dapat kalian jawab apabila kalian mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menjelaskan sistem tanam paksa pada masa pemerintahan kolonial Belanda dengan benar. 2. Dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat menyebutkan tokoh yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Portugis dan Belanda dengan tepat. Yang ketiga, dengan bimbingan guru melalui daring, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia dengan benar. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Apabila sudah siap, mari kita saksikan pembelajaran yang pertama. KD 3.4 Ilmu Pengetahuan Sosial. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa diperkenalkan pada masa pemerintahan Johannes van der Bosch. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan yang mengakibatkan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Tanam paksa mendapat penentangan dari rakyat Indonesia dan beberapa tokoh Belanda. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Edward Douwes Dekker. Nah, inilah wajah Edward Douwes Dekker. Pertentangan tanam paksa dituangkan dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar dengan memakai nama samaran Multatuli. Mari kita belajar peristiwa perlawanan penjajahan Portugis. Perlawanan di Sumatera. Yang pertama, Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1514 hingga 1528, beliau berhasil membebaskan Aceh dari upaya penguasaan bangsa Portugis.
Kemudian yang kedua, perlawanan dari Sultan Alauddin Riayat Shah pada tahun 1537 hingga 1568 yang berani menantang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang ketiga, perlawanan dari Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 hingga 1636 yang gigih melakukan perlawanan terhadap Portugis. Kemudian perlawanan di Maluku, ada Sultan Hairun bersama rakyat Ternate yang bangkit untuk melawan Portugis. Kemudian ada Sultan Babuloh, yaitu putra Sultan Hairun yang berhasil mengusir Portugis dari Maluku, sehingga Portugis berhijrah ke Hitu, Timur hingga menetap di sana. Kemudian perlawanan dari perlawanan penjajahan Belanda oleh tokoh-tokoh yang ada di Indonesia. Dari Sumatera Utara terdapat Sisinga Mangaraja. Kemudian dari Banten ada perlawanan dari Sultan Ageng Tirtayasa. Dari Yogyakarta ada Pangeran Diponegoro. Kemudian dari Kalimantan Selatan atau Banjarmasin ada Pangeran Antasari. Kemudian dari Makassar terdapat Sultan Hasanuddin. Dari Maluku terdapat Papiten Patimura. Dan dari Papua terdapat Silas Papare. Nah, itulah beberapa tokoh pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda di Indonesia. Selanjutnya pembelajaran KD 3.3 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Faktor penyebab keragaman bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ada faktor keturunan yang terbagi menjadi dua, yaitu ras di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah suku di Indonesia. Kemudian faktor penyebab yang kedua adalah perbedaan kondisi geografis. Dan faktor penyebab yang ketiga adalah pengaruh dari kebudayaan luar. Kita akan bahas tentang ras di Indonesia. Ras di Indonesia dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, kelompok ras Papua Melanozoid terdapat di Papua, Pulau Aru, dan Pulau Kai. Yang kedua, ada kelompok ras Negroid antara lain orang Semang di Semenanjung Malaka, orang Mikopsi di Kepulauan Andaman. Kemudian yang ketiga ada kelompok ras Wedoid antara lain orang Sakai di Siak Riau, orang Kubu di Sumatera Selatan dan Jambi, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai. Yang keempat ada kelompok ras Melayu Mongoloid yang dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu 1 ras Proto Melayu atau Melayu tua, antara lain suku Batak, suku Toraja, suku Dayak, dan lain-lain. Kemudian ada juga keturunan Cina, keturunan Arab, Pakistan, India, ras Kaukasoid, dan lain-lain. Demikianlah beberapa ras yang ada di Indonesia. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, komen di channel Timur Andi Channel. Bapak tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
I give you my heart.